Kalau saya lihat hidup saya ke belakang gitu ya, ini ceritanya kayak orang tua nih. Kalau saya lihat inilah benang merah dalam hidup saya. Teman-teman, apa yang jadi benang merah dalam hidup Anda? Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 2 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya Johan Eng dari Tangerang. Hari ini kita akan bersama-sama lagi membaca dan merenungkan dari sabda Tuhan kepada kita. Hari ini adalah pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kita akan membaca dari Injil Lukas, dari Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Mari kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan,
kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, bacaan yang panjang ini, ya, bacaan yang cukup panjang yang diberikan gereja kepada kita, saya kira punya satu tema, punya satu hal yang mau ditekankan lewat bacaan tadi, dan tentunya berhubungan dengan hari ini pesta Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Saya membaca satu benang, saya melihat ada benang merah di dalam bacaan ini, yaitu bagaimana seseorang hidup itu mempunyai tujuan. Bagaimana seseorang hidup itu sebenarnya mempunyai misi yang diberikan Tuhan kepada dia. Oke, kita lihat di sini ada Simeon, ya, yang dikatakan yang menantikan penghiburan bagi Israel. Oke, dia dikatakan kepada dia bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus, ia bersukacita. Oke, bahkan dia katakan, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Tujuan hidupnya sudah tercapai, gitu ya. Lalu ada lagi versi wanita sekarang, Hana, ya, nabi perempuan katanya. Sudah sangat lanjut umurnya. Sepanjang hari ada di Bait Allah, beribadah dengan berpuasa dan berdoa katanya. Oke, dan juga menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ini orang-orang yang sepanjang hidupnya mereka punya satu tujuan, menantikan keselamatan bagi Israel. Dan Tuhan Yesus sendiri, ya, juga dalam bacaan tadi, ya, ketika Simeon memberkati dan berkata kepada Maria ibu anak itu, katanya sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan seterusnya. Sahabat Yesus yang terkasih, yang saya percaya dalam hidup kita ini kita diberikan tujuan oleh Tuhan. Kita diberikan satu misi oleh Tuhan. Apa yang ada dalam diri kita, kelebihan kita, bakat kita, mungkin kepribadian kita, kemampuan kita, kesempatan-kesempatan yang hadir dalam hidup kita, latar belakang keluarga kita, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, semuanya tidak lepas dari rencana Tuhan terhadap hidup kita, supaya kita boleh memenuhi misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya sungguh percaya itu yang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah tentukan dalam hidup setiap kita. Nah, ngomongnya gampang, tapi menemukannya susah, ya kan? Betul teman-teman, apalagi kalau saya bicara dengan teman-teman yang muda, gimana kita bisa menemukan apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, apa misi Tuhan dalam hidup kita. Itu satu proses, ya, satu perjalanan, teman-teman. Oke, kadang-kadang bahkan bukan hanya mereka yang masih muda gitu ya. Kalau misalkan kadang-kadang saya bicara dengan mereka umur 40 tahun, 50 tahun, masih ada juga yang masih bingung gitu ya, tujuan hidupnya mau kemana. Tapi dalam bacaan ini, dan kita juga lihat dalam hidup kita sehari-hari, orang yang punya tujuan hidup, orang yang punya misi kehidupan, itu orang-orang yang semangat gitu ya. Orang-orang yang bersemangat dalam hidupnya, orang-orang yang bangun pagi itu tidak letih, lemas, lesu, tapi yang menyambut pagi dengan menyambut hari yang baru dengan penuh semangat. Karena dia tahu apa yang dia mau lakukan dalam hidup dia, karena dia punya tujuan di dalam hidup dia. Para sahabat Yesus yang terkasih, saya percaya itu adalah
menemukan tujuan yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu juga ada satu proses. Tapi satu proses yang harus kita mulai dan harus kita jalani, yang harus juga kita setia. Kita bisa salah, kita bisa ragu-ragu, kita bisa mungkin jalan ke arah yang berbeda dengan apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tetapi saya percaya Tuhan selalu kembali membimbing kita kalau kita mau mendengarkan Dia. Kalau saya lihat hidup saya ke belakang, gitu ya, ini ceritanya kayak orang tua nih. Tapi kalau saya lihat hidup saya ke belakang, saya bisa melihat bahwa satu tema dalam hidup saya adalah mengajar, adalah memberikan edukasi. Saya setelah lulus kuliah, saya kerja buat komunitas saya, komunitas Katolik. Dan apa yang saya lakukan, saya terlibat dalam kita bilang teaching ministry waktu itu. Lalu saya diberi tugas untuk melayani anak-anak muda, kebanyakan juga berhubungan dengan mengajar. Setelah nggak lagi kerja buat komunitas saya secara mulai merintis karir di bidang konsultasi training, mengajar lagi gitu ya. Hari ini apa yang saya lakukan juga banyak berhubungan dengan mengajar. Dan saya rasa saya paling merasa puas gitu ya. Saya merasa saya sudah melakukan apa yang menjadi tujuan hidup saya kalau berhubungan dengan ngajar gitu ya. Nah, ini luar biasa gitu. Dan saya merasa bahwa mau apapun kemanapun situasi yang terjadi dalam hidup saya, ini tema, ini bagaimana Tuhan menciptakan saya. Ini misi saya dalam hidup, yang menjadikan orang lain lebih baik lewat pengajaran. Gitu. Pengajaran bisa macam-macam sekali, tapi bisa banyak bentuknya. Tetapi kalau saya lihat, inilah benang merah dalam hidup saya. Teman-teman, apa yang jadi benang merah dalam hidup Anda? Saya percaya kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya ada tangan Tuhan, ada petunjuk dari Allah Roh Kudus yang sebenarnya menuntun kita. Mungkin kita sering tidak lihat karena kita tidak refleksikan juga. Oke, ini saya ingin mengajak kita teman-teman untuk menemukan benang merah itu, menemukan tema itu dalam hidup kita, menemukan tujuan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Teman-teman, kalau kita melakukan apa yang Tuhan ciptakan kita, apa yang merupakan misi Tuhan dalam hidup kita, kita merasa fulfill gitu ya, merasa hidup, kita merasa kita merasa puas teman-teman. Oke. Dan saya percaya bagi tiap kita Tuhan taruh itu misi hidup itu yang unik, yang sesuai dengan bagaimana Dia ciptakan kita. Dan Tuhan juga bimbing kita untuk menemukannya dalam hidup kita. Kalau kita buka hati kita minta Tuhan bantu kita untuk menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami Kau ciptakan unik, kami Kau ciptakan dengan kelebihan, kekurangan kami masing-masing, dengan situasi, dengan latar belakang kami masing-masing. Karena Engkau punya satu tujuan, Engkau punya misi yang Kau berikan dalam tiap kami. Ada saatnya kami bingung, ada saatnya kami ragu, ada saatnya bahkan kami salah jalan. Tuhan bantu kami, tuntun kami, supaya kami boleh menemukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Hari ini saat kami merayakan pesta Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah, kami boleh sekali lagi persembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, supaya boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, biar kami buka hati kami, supaya Roh Kudus terus boleh membimbing dan menuntun kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Festus yang terkasih, sampai jumpa lagi dalam renungan Festus yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 2 Februari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku
mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu, tubuh dan darah-Mu.